Hak anak di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya gimana anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Oke anak-anak, hari ini bunda akan mengajarkan tentang tema binatang. Subtemanya binatang hidup di darat. Subtemanya binatang ternak. Apa itu binatang ternak? Binatang ternak adalah binatang yang dapat kita pelihara dan dapat memanfaatkan sesuatu buat bagi manusia. Seperti apa coba anak-anak? Sapi, kerbau, bebek, ayam, kambing. Apa manfaat dari sapi? Manfaat berternak sapi, sapi akan melahirkan anak-anaknya sehingga sapi kita bertambah banyak, dan juga sapi akan menghasilkan susu. Susu bisa kita jual ke pabrik, dan di pabrik diolah menjadi susu kemasan. Susu yang disukai anak bunda, contohnya susu Ultra, susu Mil. Jika kita berternak ayam, ayam juga akan menghasilkan dan manfaat buat kita, seperti telur, daging ayam. Dagingnya bisa kita bikin ayam bakar, ayam goreng, telurnya bisa kita goreng, bisa kita jadikan kue yang disukai anak-anak bunda. Baiklah anak-anak, belajar hari ini tentang binatang ternak cukup sampai di sini ya. Besok kita lanjutkan lagi dengan tema binatang yang hidup di air. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema buah-buahan. Nah, buah-buahan ada banyak sekali macamnya. Ada buah mangga, ada buah apel, ada buah jeruk, ada buah stroberi, dan lain-lain. Nah, hari ini kita mau menghubungkan garis sesuai dengan angka.
Nah, yang pertama ini ada gambar mangga, jumlahnya ada 1, berarti ditarik garisnya ke angka 1. Kemudian ada gambar buah stroberi, jumlahnya ada 3, jadi garisnya ditarik ke angka 3. Kemudian ada buah jeruk, jumlahnya 2, jadi ditarik garisnya ke angka 2. Dan yang terakhir yaitu buah apel, jumlahnya 4 buah. Nah, jadi ditarik garis ke angka 4. Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini insyaallah kita akan belajar tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila. Mari kita bunyikan bersama-sama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, selanjutnya kita akan belajar mengenal simbol-simbol pada Pancasila. Simbol Pancasila. Mulai dari simbol pertama. Simbol pertama Pancasila adalah bintang. Yang kedua, rantai. Simbol Pancasila yang ketiga adalah pohon beringin. Simbol Pancasila yang keempat adalah kepala banteng. Dan simbol Pancasila yang kelima adalah padi dan kapas. Alhamdulillah, sudah sama-sama kita membunyikan sila pada Pancasila dan juga kita sudah mengenal simbol pada masing-masing sila. Semoga anak-anak dapat mengamalkan Pancasila dengan semangat beribadah dan giat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, apa kabar? Hari ini Ibu Guru akan menyampaikan materi tentang hakikat dan anak-anak, Allah telah menciptakan manusia lengkap dengan semuanya. Ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Ini anak laki-laki dan ini anak perempuan.
Doa sebelum belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang buah-buahan. Nanti buah-buahan ini akan kita hitung bersama-sama. Nah, setelah dihitung, kita jumlahkan, kita tulis angkanya sesuai dengan gambar buah yang ada di bawahnya. Nah, sekarang dalam lingkaran ini Ibu tanya, ada buah apa aja yang ada di dalam ini? Ya, jeruk, anggur, pepaya, durian, dan apel. Nah, sekarang kita hitung gambar jeruk. Ayo sama-sama. Buah jeruknya ada berapa? Ya, buah jeruknya ada 1. Nah, sekarang kita tulis di bawah sini ada gambar buah jeruk. Kita tulis angka 1. Oke. Nah, terus yang kedua ada gambar anggur. Ya. Nah, sekarang coba anak-anak hitung anggurnya ada berapa? 1, 2. Nah, kita tulis di bawahnya angka 2 di gambar buah anggurnya. Nah, kemudian ada gambar buah pepaya. Sekarang kita hitung dulu gambar pepayanya ada berapa? 1, 2, 3. Oke, sekarang kita tulis angka 3 di gambar buah pepaya. Nah, kemudian ada gambar buah apa lagi? Oke, durian. Ya, sekarang duriannya kita hitung ada berapa? Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang anak-anak tulis angka 4 yang ada gambar durian. Ya, kemudian ada gambar apa lagi tuh? Ya, gambar buah apel. Sekarang anak-anak hitung dulu gambar buah apelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang tulislah angka 5 di bawah sini yang ada gambar buah apel. Oke, anak-anak semua. Anak-anak udah pintar semua, anak udah bisa mengerjakan semuanya. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tugasnya menghitung gambar buah dan menulis angka pada setiap gambar buah yang ada di bawah ini. Dan Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tema sayuran. Nah, subtema yang Ibu ambil tentang sayuran hijau. Jadi hari ini Ibu akan mengenalkan tentang manfaat dan jenis-jenis sayuran hijau. Nah, sebelum kita mengenal manfaat dan jenis sayuran hijau, Ibu akan mengenalkan tentang apa itu sayuran hijau. Nah, sayuran hijau itu merupakan kelompok makanan yang kaya akan nutrisi, tidak sulit untuk dicari dan relatif murah. Dan pengolahannya pun juga sangat mudah. Nah, sekarang Ibu akan mengenalkan tentang manfaat dari sayuran hijau. Jadi anak-anak Ibu, kalau kita banyak mengkonsumsi sayuran, dapat menjaga kesehatan mata kita. Sayuran hijau juga memiliki kandungan serat yang tinggi, sehingga bagus untuk pencernaan kita, serta kaya akan vitamin dan mineral. Nah, mulai dari sekarang anak-anak Ibu jangan lupa mengkonsumsi sayuran setiap hari ya, biar tubuh kita sehat dan kuat.
Selanjutnya, Ibu akan mengenalkan tentang jenis-jenis sayuran hijau. Kira-kira jenis sayuran hijau itu apa saja ya? Nah, sekarang perhatikan. Yang pertama ada brokoli. Nah, brokoli ternyata diawali dengan huruf B. Kira-kira brokoli ini manfaatnya apa ya? Ternyata brokoli ini banyak mengandung vitamin K. Nah, ternyata brokoli bagus untuk menjaga kesehatan tulang kita. Nah, anak-anak ibu, kalau mau tulangnya sehat, kalau mau tulangnya kuat, jangan lupa mengkonsumsi brokoli ya. Selanjutnya yang kedua ada bayam. Nah, ternyata bayam juga diawali dengan huruf B. Kira-kira bayam itu manfaatnya apa ya? Nah, ternyata bayam ini banyak mengandung vitamin A yang bagus untuk menjaga kesehatan mata kita. Jadi anak-anak ibu kalau matanya pengen sehat, matanya pengen jelas buat membaca, buat melihat, harus banyak-banyak mengkonsumsi sayuran bayam. Nah, selanjutnya ada sayur apa lagi ya? Ternyata selanjutnya ada kubis. Kubis diawali dengan huruf K. Nah, meskipun kubis ini memiliki warna yang lebih pucat dari sayuran hijau lainnya, ternyata kubis merupakan jenis sayuran yang kaya akan vitamin C. Nah, kubis ini biasanya bisa dijadikan untuk obat sakit perut. Selanjutnya ada sayur apa lagi ya? Ternyata yang keempat ada sawi. Nah, sawi diawali dengan huruf S. Kira-kira sawi ini mengandung vitamin apa ya? Ternyata sawi ini banyak mengandung vitamin K yang juga bagus untuk kesehatan mata dan tulang kita. Nah, jadi anak-anak ibu kalau mau tulangnya sehat, kalau mau matanya sehat, badannya kuat, harus banyak-banyak mengkonsumsi sayuran. Jadi jangan takut makan sayuran karena sayur itu sangat bermanfaat buat tubuh kita supaya tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu tentang manfaat dan jenis-jenis sayuran. Nah, akhir kata Ibu mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak semuanya. Halo, apa kabar anak ibu semua? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita mau belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Sebelum kita belajar, kita mau menuju ke tujuan kita belajar. Pertama, anak mampu mengenal metamorfosis kupu-kupu. Dan selanjutnya, anak ibu guru mampu menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Nah, anak ibu guru pasti pernah ya melihat kupu-kupu dewasa yang terbang di halaman rumah. Warnanya bermacam-macam. Kupu-kupu yang biasa kita lihat mempunyai sayap yang sangat indah dan cantik dan berwarna-warni. Tahukah anak ibu asal mula kupu-kupu? Ternyata kupu-kupu itu berasal dari telur. Kupu-kupu dewasa meletakkan telurnya di atas daun atau di pohon. Nah, kira-kira selama 4 atau 5 hari, telur itu akan berubah menjadi ulat. Seterusnya, ulat dewasa akan makan daun sebanyak-banyaknya di sekitarnya untuk mempersiapkan diri sebelum menjadi kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong, ulat tadi akan di dalam kepompong itu selama 7 sampai 8 hari. Kepompong itu berpuasa, tidak makan dan tidak minum.
Nah, setelah itu kepompong merobek kulitnya dan keluar menjadi anak kupu-kupu. Setelah menjadi kupu-kupu, dia akan terbang menjadi kupu-kupu dewasa. Oke. Nah, Ibu guru pasti sudah tahu ya metamorfosis kupu-kupu. Sekarang kita mau bernyanyi. Nah, Ibu guru bisa ngikutin ya. Lagunya Kupu-kupu yang Lucu. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, terayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, Ibu guru bisa nyanyi berulang-ulang ya. Nah, sekian dulu perjumpaan kita di sini. Sampai jumpa lagi. Video ini dibuat oleh Ibu Martina, SPG AUD, TK Santa Bernadette, Tanjung Pinang. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Rasul-Rasul Allah dan teladan-teladannya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari kita mulai saja. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Amin. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah SWT. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Ini adalah diantaranya nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang perlu kita ketahui. 1. Ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad. Ayo, sudah pada hafal belum? Yang pertama adalah kisah teladan Nabi Daud. Nabi Daud hidup di zaman Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Pada zaman dahulu terjadilah peperangan antara keduanya yang dimenangkan oleh Raja Talut dengan dibunuhnya Raja Jalut oleh Nabi Daud yang saat itu termasuk tentara dari Raja Talut. Kemudian Nabi Daud diangkat menjadi raja setelah Nabi Daud meninggal dunia. Kemudian Allah SWT mengangkatnya menjadi Rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Wujud mujizat Nabi Daud adalah setiap pagi dan senja. Setiap kali Nabi Daud bertasbih, binatang dan gunung-gunung selalu mengikutinya. Nabi Daud dapat melebur besi menjadi lilin tanpa menggunakan alat apapun. Dan selanjutnya digunakan untuk membuat baju-baju zirah perang para tentaranya. Pelajaran yang dapat dipetik adalah Nabi Daud menerima kitab Zabur. Nabi Daud gemar bertasbih kepada Allah. Nabi Daud pencipta baju besi. Nabi Daud bersuara bagus. Dan Nabi Daud gemar berpuasa, yang sampai saat ini puasa
masih dikenal sebagai kuasa Daud. Sikap dan kebiasaan yang dapat kita ambil adalah insya Allah kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan selalu memuji kebesaran Tuhan dan ciptaannya dengan cara bersenandung dalam hati dan lisan. Yang kedua adalah kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman meninggalkannya sebagai raja. Mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat memerintahkan hewan, angin, dan jin semaunya. Apapun yang ia inginkan, dia dapat memerintahkannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan pada Nabi Sulaiman atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Yang ketiga, Nabi Sulaiman mengerti apapun bahasa binatang. Meskipun Nabi Sulaiman kaya raya dan berkuasa, tapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap yang dapat kita ambil adalah selalu bersikap rendah hati, selalu taat kepada perintah Allah dan Rasul. Yang ketiga adalah kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun. Ia diutus Allah kepada kaumnya, Bani Israel, yang menyembah patung berhala bernama Baal. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan. Tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibat kekeringan, tanaman, binatang, ternak yang mati, serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan dan kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, baru sadar bahwa seruan Nabi Ilyas itu benar. Setelah tersadar, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah kekeringan itu dapat dihentikan. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik. Mereka kembali durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas dan orang-orang beriman lainnya selamat sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu. Sikap yang dapat kita ambil adalah selalu sabar dan berdoa, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya semua sudah tahu, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dari 25 Nabi dan Rasul. Dan tidak ada lagi setelahnya Nabi maupun Rasul. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada tahun Gajah atau dalam Masehi 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda banyak yang akan diwarisi putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad pada masa bayi diasuh oleh Halimah. Setelah usia kurang lebih 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali kepada Aminah, yaitu ibu dari Nabi Muhammad SAW. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad kecil selalu diajak pamannya, Abu Thalib, menggembala kambing. Pada usia muda, Nabi Muhammad terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan sangat jujur, sehingga dia diberi julukan Al-Amin yang artinya terpercaya. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat sebagai Rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyiarkan agama, Nabi Muhammad tidak pernah takut sekalipun terhadap ancaman apapun. Dakwah sering dihalang, bahkan diancam akan dibunuh. Nabi Muhammad selain terkenal jujur dan pemaaf,
juga peduli dan mencintai anak yatim. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena itu Nabi Muhammad disebut sebagai Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabis para Nabi dan Rasul. Sikap yang dapat kita ambil adalah suka membantu, menjadi orang jujur, suka membaca Al-Quran, sayang kepada anak yatim, dan yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Ya, sekian seperti itu cukup dari saya. Terima kasih telah mengikutinya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.